warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Fadila dengan NIM 230161558. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Katri. Materi pertama yaitu administrasi keuangan. Itu adalah upaya pengolahan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Administrasi keuangan ini dalam arti sempitnya adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan atau pemasukan serta pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan organisasi dalam berupa bentuk tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dalam arti luasnya itu, administrasi keuangan ini adalah kebijakan mengenai pengadaan serta penggunaan keuangan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi itu sendiri, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan berupa keuangan meliputi perencanaan, pengaturan serta pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Manajemen keuangan itu merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengadilan. Proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan ini ada dua. Yang pertama itu ada penyusunan RPS, yaitu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan paduan penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional. Sesuai dengan RPP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1 disebut bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi 4 tahun. Rencana kerja tahunan ini dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah dikategorikan sebagai rencana strategis. Terus yang kedua ada penyusunan RKAS, yaitu biasanya disebut dengan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS ini adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat atau bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan. Masa RKAS ini hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantum dalam RKAS ini hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola di sekolah. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pelaporan. Ada 2 di sini, yaitu pertama pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini adalah rangkaian pembuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak timbul ketekoran baik yang pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan dengan penjagaan anggaran terlebih dahulu dengan rumusan
Yang lain dinyatakan bahwa peraudit demikian ini dimaksud dengan dari segi maksud diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan atau yang dimaksud-maksudnya. Dari segi misalnya pengeluaran uang, apakah tuntutan uang ini sebagai realisasi anggaran, ada dasar hukumnya, apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sungguh-sungguh dan bukti mempunyai kekuatan hukum yang mencangkup atau yang cukup. Dari segi teknisnya, anggarannya, apakah pengeluaran dari penerima uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dengan dalam tahun dinas itu. Terus yang kedua ada pelaporan dan pertanggungjawab keuangan di sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan dengan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri dilakukan di sekolah tersebut. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini sangat penting agar pemerintah atau masyarakat memberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan di sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksanakan atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut. Pertanggungjawaban anggaran rutin pembangunan atau PNBP dilakukan dengan memperhatikan ada ketentuannya. Yang pertama itu selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirim surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua itu ada apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirim surat peringatan 1. Yang ketiga itu apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirim pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuat surat peringatan kedua. Yang selanjutnya itu ada materi peran guru dalam administrasi keuangan, yaitu guru adalah salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar penyampaian ilmu pengetahuan kepada peserta didik, namun jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidik. Administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarah, dan mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Terus ada peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini yaitu untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa peran guru yang tercantum di materi ini, yaitu pertama itu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua itu membuat laporan data usulan pembayaran gaji ke Rapbel pemerintah kota. Yang ketiga itu membuat pembukuan penerima dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat itu membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran.
Yang kelima itu membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang ketujuh itu membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedelapan itu menyetor pajak PPN atau PPH. Yang ke-9 itu membagi gaji atau rapel. Yang ke-10 itu menyimpan dan membuat keuangan sekolah. Jadi di kesimpulan dari materi ini adalah administrasi keuangan ini adalah proses pengelolaan yang melibatkan suatu kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, membuat laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Agar sistem keuangan bisa teratur, maka diperlukan budget atau anggaran. Budget ini bersih tentang berbagai anggaran pemasukan dana maupun pengeluaran dana. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.